Alhamdulillah ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan menyanyikan lagu wajib nasional seperti biasa. Giliran siapa hari ini? Iya. Ya, silakan. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi penuh ibuku. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang kita? Yanti. Silakan Yanti. Marilah teman-teman kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Yanti, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Anggun, siapa lagi? Oh, Marvel, Anggun kemana? Marvel? Izin, Anggun kemana Anggun? Zaki, siapa lagi? Oh, Fajar kemana Fajar? Iya, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh ya Nak ya. Ya. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang coding, ya. Tahu nggak itu coding? Tahu nggak itu coding? Iya, coding ini mata pelajaran baru ya. Nanti ada di kelas 5 dan di kelas 6 ya. Jadi hari ini kita belajar tentang coding. Nanti Ibu jelaskan apa itu coding ya. Sebelum kita lihat apa itu coding, coding itu sebuah program atau instruksi komputer. Coding itu instruksi kepada komputer. Udah itu ada coding dan kecerdasan artifisial itu AI. Ya. Nanti lebih lanjut kita pelajari lebih lanjut ya. Sekarang sebelum belajar kita explikin dulu ya. Ya. Kalian berdiri. Nah, sekarang Ibu instruksikan, kalian dengarkan. Kalau kata Ibu bilang panjang, berarti kalian tangannya pendek. Kalau Ibu bilang pendek, berarti tangannya panjang. Paham? Ya, konsentrasi. Ya. Konsentrasi gitu ya. Ibu ulangi, konsentrasi. Siap? Apa ya tangannya? Panjang, pendek, panjang, pendek.
fokus belajar. Ya, yaudah silakan duduk, berarti belum fokus. Sekarang tujuan pembelajaran kali ini ya, kita belajar tentang pemecahan masalah. Ya, kali ini tanggal berapa hari ini? Oh ya. Sekarang belajar tujuan kita. Tujuan pembelajaran kali ini apa tujuannya? Nanti kalian harus memahami apa itu logaritma atau pemecahan masalah sehari-hari secara sistematis. Ya. Pemecahan masalah dalam kegiatan sehari-hari. Sehari-hari atau logaritma. Nanti kita bahas apa itu logaritma. Sekarang kalian simak video yang ibu tayangkan ya. Simak. Ayo disimak, nanti kalian paham. Dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengurus diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak ini masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng
Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya adalah dengan mengambil bara yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan. Sudah ya? Cukup ya? Ya, sudah dilihat tadi videonya? Ya, tentang apa itu tadi? Tentang apa? Tentang apa? Berpikir komputasional. Apa komputasional tadi? Tahu nggak? Komputasional, komputer. Berpikir komputasional, berarti itu komputer, berarti sebuah teknologi, ya. Komputasional. Di situ ada berapa macam berpikir komputasional? Ada 4, ya. Ada apa saja tadi? Ada apa saja? Apa saja? Dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, dan algoritma. Ya, tapi kali ini kita akan belajar algoritma dulu ya. Ya, sekarang kita belajar tentang algoritma. Contohnya tadi apa algoritma? Tadi apa tadi contohnya? Tadi apa? Disuruh ibu belanja ke supermarket. Disuruh beli apa aja tadi? Beli minyak goreng. Beli apa lagi? Hah? Sayur. Nah, setelah ada daftar yang ingin dibeli tadi, kalian disuruh ngapain? Jadi apa yang pertama kalian lakukan di supermarket? Apa? Yang pertama apa? Mencari ya bahan-bahan yang diperlukan. Jadi apa itu? Ya, jadi algoritma itu berarti langkah-langkah. Misalnya kalian ingin pergi sekolah, nggak usah. Misalnya kalian ingin membuat kopi, pernah buat kopi? Pernah buat kopi orang tuanya? Yang pertama apa dulu? Langkah-langkah pertama apa dulu yang diambil? Siapkan apa dulu? Kopi. Pakai gelas nggak? Nah, yang pertama berarti kalian harus menyiapkan gelas. Setelah gelas apa? Masukkan kopi. Setelah masukkan kopi apa lagi? Gula. Terus apa lagi? Disiram air panas. Terus apa lagi? Diaduk. Baru diminum. Itu sudah termasuk algoritma yang berpikir komputasional. Kalian nggak sadar tiap kali kalian lakukan. Berangkat ke sekolah pertama bangun tidur, habis bangun tidur apa mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Itu sudah termasuk dalam pembelajaran algoritma. Paham? Jadi kita sekarang belajar tentang logaritma ya, langkah-langkah. Terus komputasional atau coding. Kalau coding itu instruksi ke komputer, ya. Sekarang teknologi udah canggih, jadi instruksi ke komputer. Misalnya kita mau cari video apa di YouTube, video kartun, misalnya film kartun, itu akan keluar kan kartun. Itu yang namanya coding, itu instruksi, ya. Sedangkan AI atau kecerdasan artifisial itu teknologi. Kayak misalnya YouTube bisa menampilkan video yang kita inginkan, ya. Jadi pembelajaran coding ada sekali tanya coba. Ini apa? Ini apa? Ini apa?
Gambar apa? Kalian pernah lihat ini enggak? Apa ini? YouTube. Ini berarti termasuk dalam ini apa? Kipas angin. Kipas angin kah bukan? Bukan. Ya, jadi yang termasuk kayak YouTube. Terus di HP, misalnya kalian punya HP? Yang HP bilang, halo Google.
Ya, satu kali aja, satu kali biar cepet. Ayo, kompan ya, diskusikan. Ya, sudah diskusikan. Ini Ibu jelaskan ya. Ini nanti kan robot ini mau mengambil harta karun. Jadi dia nanti kalian buat kodenya instruksi. Berarti dia kemana dulu? Ke bawah. Ya, mundur satu kali. Berarti tulis ini mundur satu kali. Terus nomor 2 kemana lagi? Biar dia sampai ke sini. Paham? Ya, silahkan kerjakan. Sudah selesai? Ya, siapa yang mau maju dulu kelompoknya? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 ya. Sekarang hidup robotnya ditutup matanya. Jadi yang instruksi ini ya, harus 5 ya. Jadi kamu dengarkan apa-apa. Sudah kelihatan nggak? Dah, kamu siap? Dah, sekarang silakan 1, 2, 3. Mundur 1 kali, ke kiri 2 kali, maju 2 kali, Kamu lihat ini kayak jangan kanan cepat. 2 kali, maju 1 kali, kanan 1 kali, maju 2 kali, kiri 2 kali, Pelan-pelan. Lihat temennya dah. Lihatin. maju 2 kali, kanan 2 kali, Terus, ambil. terus. Maju 1 kali, taruh. Ya, bagus. Ya, jadi robot siapa yang menang? Ya, Alif jadi apa? Jadi apa tadi? Setiano sambil dilihat ya, jangan ngebut-ngebut. Sudah siap? Ayo sekarang begitu. 1, 2, 3. Mundur 1 kali, ke kiri 2 kali, maju 2 kali, ke kanan 1 kali, maju 1 kali, ke kanan 1 kali, maju 2 kali, ke kiri 2 kali, maju 2 kali, ke kanan 2 kali, maju 1 kali. Ambil dulu, terus maju 1 kali, terus taruh. Harusnya ada ambil dan taruh. Ya, silakan duduk. Ya, jadi coba halo. Ya, itulah pembelajaran algoritma contohnya ya. Masih banyak contoh lain kayak langkah-langkah membuat kopi itu termasuk algoritma. Ini permainan robot juga termasuk algoritma. Paham sampai sini? Paham. Ya, tadi ada robot diarahkan itu termasuk logaritma. Jadi pembelajaran berpikir komputasional yang mesti harus menggunakan komputer. Permainan seperti ini juga bisa. Jadi amplak, amplak. Mengerti sampai sini? Coba ibu tanya. Kenapa harus ada instruksi? Coba. Kenapa harus ada instruksi atau petunjuk? Biar apa? Biar nggak salah. Betul. Apa lagi selain nggak salah? Biar apa? Biar apa lagi?
kayak bikin kopi, kalau nggak ada langkah-langkahnya maka tidak akan jadi. Ya, paham? Paham ya. Sekarang kalau sudah paham, ini ada LKPD, tolong kerjakan ya. Ada lembar kerja tugas kalian masing-masing. Kerjakan tugas ya dari Ibu ya. Ya. Kerjakan masing-masing. Ya, sudah kembali. Nih, ini ya lembar kerjanya. Nanti tuliskan langkah-langkahnya. Tulis namanya. Udah itu di bawah. Di sini ada langkah-langkahnya untuk robot seperti tadi kalian tulis, tapi masing-masing. Paham? Paham. Nah, sekarang silakan kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Silakan duduk kembali. Ya, sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Bagaimana? Senang nggak belajar hari ini? Besok mau belajar seperti ini lagi nggak? Belajar sambil bermain ya, senang ya? Nah, coba kita simpulkan. Kita tadi belajar tentang apa saja? Ya, berpikir komputasional. Apa lagi tadi? Algoritma. Apa lagi? Ya, tadi ada contoh apa lagi tadi? Tadi yang kita mainkan coba mencari kata karun. Berarti itu pemecahan masalah juga. Bagaimana caranya robot bisa sampai ke kata karun ya? Nah, sekarang ibu tanya. Ibu ulangi lagi. Kenapa perlu petunjuk atau instruksi? Agar tidak salah. Agar apa lagi? Agar tidak mundur. Apa lagi? Ya, semuanya benar ya. Agar terarah dan sistematis. Jadi kalau dia nggak ada instruksi maka akan mundur ya. Maka tidak akan sampai. Paham sampai di sini? Ya, jadi untuk minggu depan kita belajar tentang pola. Kalau tadi algoritma, minggu depan tentang pola. Ya, jadi tugas kalian di rumah PR ya, buat langkah-langkah dari bangun tidur sampai ke sekolah. Jadi tahapannya apa saja? Bangun tidur, apalagi membersihkan tempat tidur ya. Jadi dibuat langkah